Shalom anak-anak teacher semuanya, kembali di video yang kedua ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Untuk semua anak teacher, yuk ambil buku lingkungannya. Ya, kalau sudah diambil, buka buku lingkungannya halaman berapa teacher? Halaman 22. Yuk, halaman 22 terlebih dahulu dikerjakan ya nak. Halaman 22 itu tentang apa? Anak-anak teacher tugasnya di halaman 22 melingkari gambar anak yang membuang sampah sembarangan. Ya, sebelumnya teacher mau kasih tahu. Anak-anak teacher boleh nggak buang sampah sembarangan? Tidak boleh. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah di sungai. Ya, jadi teacher buang sampahnya di mana? Buanglah sampah di tong sampah. Kenapa teacher tidak boleh buang sampah sembarangan? Kalau kamu buang sampah sembarangan, contohnya nih, kamu buang di depan rumahmu nih, sampah-sampahnya. Wah, datang lalat, datang nyamuk. Akhirnya apa? Karena banyak nyamuk dan lalat di rumahmu, wah, akhirnya kamu menjadi sakit. Bisa sakit karena digigit nyamuk dan juga makanannya dihinggapi lalat. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan ya nak. Kemudian kalau kita buang sampah sembarangan juga, contohnya nih di depan rumah kita banyak sampah, datang hujan, ya turun hujan nih, terjadilah banjir karena paritnya tidak lancar alirannya, ya tersumbat oleh sampah-sampah. Jadi anak-anak teacher harus membuang sampah di tong sampah. Ya sayangnya, tidak boleh buang sampah di sungai, tidak boleh buang sampah di depan rumah. Pokoknya dimanapun kamu berada, kantongi dulu sampahnya, nyampe rumah, buang di tong sampah. Harus jaga kebersihan lingkunganmu supaya selalu sehat, terhindar dari segala penyakit. Ya, Tuan teacher. Tadi tugasnya di halaman 22 melingkari gambar anak yang membuang sampah sembarangan. Kemudian di situ ada gambar wajah di atas, paling atas tuh warna kuning. Tugas anak teacher nanti di situ ada gambar wajah, tapi tidak ada mulutnya. Ya, tugas anak teacher menggambar garis lengkung. Ya, memberikan garis lengkung di gambar wajah. Kalau gambarnya seperti ini, garisnya seperti ini, itu nanti senyum. Wah, kalau seperti ini, itu nanti marah. Jadi, sebaiknya bagaimana? Sikap kita melihat seorang anak yang melakukan kesalahan, yang tidak mentaati peraturan seperti ini. Baiknya bagaimana sikap kita? Apakah kita harus senyum, mendukung dia, atau kita harus marah? Marah karena kita sayang sama teman kita menegur dia, menasehati dia supaya tidak membuang sampah sembarangan karena harus jaga kebersihan ya nak. Kemudian kalau sudah selesai mengerjakan halaman 22, cepat foto kirim ke WA grup Lokmas. Anak-anak teacher membuka halaman 13. Ya, buka halaman 13. Ya, di situ anak-anak teacher menyusun potongan geometri membentuk seperti gambar mainan. Nih, ini adalah contoh ya. Alat peraganya di mana? Lembar peraganya teacher, lembar peraganya di lembar terakhir. Nih, nanti digunting dulu supaya tidak sobek semuanya, tidak tergunting. Nah, gunting dulu ini. Gunting, gunting. Setelah digunting, baru gunting satu-satu. Setelah digunting satu-satu, anak-anak teacher kembali membuka halaman 13. Ya, nanti gambar tadi yang sudah digunting itu disusun seperti contoh. Disusun di sini, dan di sini. Susun dengan rapi. Anak-anak teacher semuanya punya gunting dan punya lem. Jadi gunakan gunting dan lemnya untuk belajar. Oke, bukan untuk bermain ya nak, bukan untuk dimain-mainkan. Jadi hilang atau rusak ya, tidak boleh. Harus digunakan untuk belajar. Ya, susun nanti gambarnya tadi yang sudah digunting
di lembar halaman 13. Oke, kalau sudah selesai mengerjakan halaman 13, cek foto, kirim ke WA grup Love Class. Ya, kalau sudah selesai buku lingkungan, anak-anak teacher ambil buku garisnya. Teacher, banyak sekali tugas kami. Teacher kan nggak harus selesaikan sekarang, tapi nanti contohnya nih, sekarang mengerjakan yang halaman 22. Nah, capek aku teacher, nanti aja halaman 13. Ya boleh. Nah, capek aku teacher, nanti malam aja halaman yang kerjakan buku berbahasanya, buku garisnya. Boleh. Kan teacher selalu setia menunggu anak-anak teacher. Yang paling penting adalah semangat dari anak-anak teacher untuk belajar. Ya, ya, harus semangat belajar. Oh, teacher lupa kasih tahu. Hari ini hari apa? Aduh. Ya, karena teacher dari tadi kirim video tapi hasil videonya tidak bagus, kabur. Jadi nanti kalau teacher kirim videonya itu, anak teacher tidak bisa melihat wajah teacher yang cantik ini dengan baik. Kemudian tidak bisa melihat papan tulisnya dengan jelas. Jadi teacher ulangi terus videonya. Ya, doakan teacher ya, Nak, supaya handphone teacher selalu bagus. Ya, anak-anak teacher harus tahu bahwa hari ini adalah hari Selasa. Selasa, bahasa Inggrisnya Tuesday, tanggal 25 bulan 8 tahun 2020. Teacher ada gambar awan. Ada berapa awannya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 awan. Kemudian ada gambar mataharinya. Mataharinya kok sembunyi teacher? Iya, karena hari ini cuacanya mendung. Jadi awannya sembunyi. Kalau cuacanya mendung, awannya warna apa teacher? Awannya warna abu-abu. Kalau cuacanya mendung. Ya, kita masih belajar sekolah Fisik Kudus. Sekolah Fisik Kudus memiliki visi untuk semua anak-anaknya. Mau menjadikan anak teacher anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang luar biasa, anak yang menjadi kebanggaan papa mama, lingkungan masyarakat, bangsa Indonesia, dan menjadi kemuliaan Tuhan Allah. Itu jadi anak teacher harus semangat. Oke, hari ini di buku garis anak teacher buka buku berbahasa ya, Nak. Di buku berbahasanya buka ya buku garisnya. Anak-anak teacher di situ menuliskan huruf G besar, G kecil. G besar, G kecil. Tulis huruf G-nya ya seperti angka 6 dulu ya, Nak. Ya. Seperti angka 6, tapi bukan angka 6. Ya, sebenarnya nggak mirip sekali sih. Ya, G besar, G kecil, seperti angka 9 G kecilnya. G besar, ya, G kecil, G besar, G kecil. Ya, tulis G besar dan G kecil. 15 garis. Nanti tulis sampai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampai 15 garis itu huruf G besar dan G kecil. Selebihnya itu ya, nanti hitung sampai berapa, sampai ke bawah ini. Sampai ke bawah tuliskan huruf H. H besar, H kecil, H besar, H kecil. Contohnya seperti apa teacher? Teacher contohkan ya, Nak. Contoh nih. Ya. Teacher contohkan. Huruf G besar, G kecil. G besar, G kecil. G besar, G kecil. G besar, G kecil. Sampai 15 ini. Udah sampai sini. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, udah sampai 15 G besar, G kecil. Udah ini udah G besar semua ya, G besar dan G kecil ya. Udah penuh. Contohnya G besar, G kecil, G besar, G kecil, G besar, G kecil, G besar, G kecil. Kemudian di bawahnya ini huruf H. Kalau sudah sampai 15, di sini huruf H. Ya, boleh nggak teacher dilangkahi? Boleh dilangkahi. Tidak dilangkahi juga boleh. Tapi jangan langkah-langkah ininya. Ya, nanti teacher salah pengertian. Lebih bagusnya tidak boleh dilangkahi. Yuk, H besar, H kecil.
kecil di bawah huruf G. H besar, H kecil. H besar, H kecil. H besar, H kecil. Wah, sudah selesai menuliskannya sampai ke bawah. Semangat hari ini. Dan jangan lupa anak-anak teacher harus selalu semangat dan jaga kesehatan. Ya, itu nasihat dari teacher. Oh iya, teacher lupa. Kalau sudah selesai mengerjakan tugas-tugasnya, jangan lupa foto dan kirim ke WA grup blog kelas. Semangat anak-anak teacher, semangat belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.